What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengonfirmasi tim Garuda bakal berkandang di Stadion Manahan, Solo untuk Piala AFF 2024 yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun, Stadion Manahan hanya akan menjadi home base Timnas Indonesia untuk penyisihan grup Piala AFF 2024. Tim berjulukan Garuda itu bakal memakai stadion utama Gelora Bung Karno jika lolos ke semifinal dan final. Timnas Indonesia masuk grup B Piala AFF 2024 dan akan menghadapi Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Perdamaian antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi terkait polemik uang donasi akhirnya batal terwujud. Agus Salim sampai histeris saat Pratiwi Novianti membatalkan rencana perdamaian kedua belah pihak dalam mediasi hari Selasa 27 November 2024. Alih-alih sepakat berdamai, Teh Novi justru memutuskan untuk walk out, bahkan Teh Novi juga berujung ditinggalkan pengacaranya Brian Praneda, sehingga membuat permasalahan donasi 1,5 miliar rupiah ini semakin panas. Denny Sumargo pun ikut menanggapi masalah tersebut. Gimana menurut kalian, Deoters? ketiga, Anies Baswedan resmi mendeklarasikan dukungannya untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung Rano Karno di lapangan Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 21 November 2024. Ia berharap Pramono Rano bisa melanjutkan program-program yang belum terselesaikan di Jakarta. Anies meminta relawannya tidak berubah pilihan hanya karena adanya politik uang. Anies juga meminta agar relawannya mengawal TPS saat hari pencoblosan untuk perolehan suara Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. keempat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji keputusan berani Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Erdogan kerap mengecam aksi Israel sejak dimulainya serangan militer ke Gaza pada Oktober 2023. Dia telah beberapa kali bersumpah untuk memastikan bahwa Perdana Menteri Israel yang dengan marah mengutuk surat perintah ICC dimintai pertanggungjawaban atas serangan militer Israel di wilayah Palestina. kelima, Pilkada 2024 telah selesai dilaksanakan pada 27 November dan hasil perhitungan suara kini dapat dipantau secara resmi melalui sistem real count yang disediakan oleh KPU. Proses ini penting untuk menentukan pemenang di setiap daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Berikut adalah hasil dari quick count pilkada per tanggal 28 November 2024. Berdasarkan quick count sementara, Pramono Rano mengungguli Pilkada Jakarta dengan 50%, di Pilkada Jabar Dedi Erwan unggul dengan 62%, di Pilkada Banten Andra Dimyanti unggul dengan 55%, di Pilkada Jateng Lutfi Yasin unggul dengan 58%, di Pilkada Jatim Kofifa Emil unggul dengan 58%, di Pilkada Sulsel Andi Fatmawati unggul dengan 63%, di Pilkada Sumut Bobi Surya unggul dengan 63%. Polisi akan keenam, memintai keterangan dari transgender sekaligus selebgram Isa Zega terhadap laporan soal dugaan penistaan agama. Isa Zega dilaporkan ke Polres Metro Jakarta buntut aksinya memakai jilbab saat melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya, Nurma membenarkan Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan terhadap Isa Zega terkait dugaan penistaan agama. Tindakan Isa yang memakai hijab ketika sedang menjalankan ibadah umroh mendapatkan kecaman berbagai pihak di sejumlah platform media sosial. Gimana menurut kamu, Deoters? Presiden Ketujuh. Prabowo Subianto memberikan hak pilihnya di pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024 di TPS 008, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 27 November 2024. Menurut pantauan bisnis, Prabowo tiba di TPS 008 pada pukul 08.42 waktu Indonesia Barat. Dia tercatat di urutan 414 untuk menggunakan hak pilihnya. Menggunakan kemeja safari berwarna coklat muda, kepala negara berjalan ke titik coblos sambil menyapa warga-warga yang terus memanggil namanya. Prabowo didampingi ajudan yang memakai baju dengan model dan warna yang senada. kedelapan, Kehakiman Filipina pada Senin 25 November 2024 menetapkan atau mencap Wakil Presiden Sara Duterte sebagai dalang dari rencana pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos. JR Departemen tersebut kemudian memberinya waktu 5 hari untuk menjawab panggilan pengadilan. Sara diminta untuk menjelaskan apa yang telah ia sampaikan dalam konferensi pers pada Sabtu 23 November 2024 lalu. Dalam kesempatan itu, ia mengaku telah berbicara dengan seseorang dan memerintahkan membunuh Marcos, istrinya, dan juru bicara DPR Filipina jika dirinya terbunuh. kesembilan, Mengungkapkan bahwa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bengkulu Selatan, Saidirman, untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap dan guru honorer di seluruh provinsi Bengkulu demi kepentingan Pilkada 2024. Dana yang terkumpul mencapai 2,9 miliar.
Rohidin meminta para ketua organisasi perangkat daerah atau OPD dan kepala biro di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu untuk menyetorkan uang dukungan pilkada kepada ajudan Gubernur Efriansyah. Penghimpunan dana tersebut disertai dengan ancaman pemecatan. Selain Saidirman, terdapat beberapa nama lain yang juga menyetorkan uang terhadap Efriansyah. Saat ini, Rohidin telah ditetapkan sebagai tersangka. Timnas Putri Indonesia berhasil memastikan tempat di semifinal Piala AFF Wanita 2024 setelah mengalahkan Malaysia 1-0 pada laga terakhir fase grup yang digelar di Stadion New Laos National Stadium Vientiane pada Selasa lalu. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Schoenemann pada menit ke-79. Dengan hasil ini, Indonesia memimpin klasemen grup B dengan 4 poin dari 2 pertandingan, memastikan minimal posisi runner-up dan tiket ke semifinal. Timnas Putri Indonesia kini tinggal menunggu hasil pertandingan terakhir grup B antara Kamboja dan Malaysia yang akan menentukan posisi final di grup tersebut. Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.